Maka ndaba kiranya kita sebagai apa dan ibu, kita wasiatkan kepada anak kita, anak laki-laki, minantu laki-laki kita. Apa wasiatnya? Nak, jikalau meninggal ayahmu nanti nak, jikalau meninggal ibumu nanti nak, jadilah engkau imam solat bagi ayahmu, jadilah engkau imam solat bagi ibumu. Karena sejatinya apa? Anak adalah amanah, dan sebaik-baik amanah tentu amanah yang mengantarkan ayah dan bundanya menuju jannahnya Allah. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim pawang jo tanjung alam, tampak nandari simpang baso, sianan lai menjawe salam, insyaallah masuk surga. Naninda menjawe salam masuk surga juga. Itulah keistimewaan dan kemuliaan dari salam. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena di antara sekian banyak hamba Allah yang tengah sibuk dengan aktivitas duniawinya, entahkah itu aktivitas tidur kembali setelah salat subuh, ataukah itu aktivitas bekerja. Namun kita yang hadir pada kesempatan subuh kini adalah hamba yang senantiasa terpilih oleh Allah untuk selalu diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, dikuatkan imannya, disehatkan jiwa dan raganya, untuk hadir memenuhi undangan Allah, yakninya menunaikan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan subuh yang kita lakukan pada subuh kini adalah subuh yang mubarakah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita bersalawat kepada Rasulullah, di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak, Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Tembak menembak bariba alamai, ceramah bariba judul. Maka judul ceramah kita pada kesempatan subuh kini, kita membahas masalah amalan-amalan di usia senja. Maka teringat kita sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Hanya sedikit dari mereka yang melebihi daripada itu. Maka tatkala kita hampir mendekati umur yang disampaikan oleh Nabi, ataupun pas di waktu umur yang disampaikan dalam hadis tersebut, atau melebihi daripada umur yang disampaikan, maka pada fase itu kita telah dinamakan pada fase usia yang tua. Kalau kita caliak dalam kondisi tubuh kita, fase tua itu ditandui dengan dicaliak rambut nan dahulu hitam, inilah ada ciek 2, 3 atau setengah nan putih. Kau dicaliak dahulu kulit nan dulu masih kancang, kini naklah mulai kandua. Kau dicaliak dahulu mata nan dahulu tarang, kinilah mulai beransur-ansur rabun. Kau dicaliak dahulu talingo nan dahulu masih kuat mendengar, kinilah cok apa. Kau dicaliak dahulu fisik kita kuat, namuah bakarajo dari pagi sampai ke malam.
namun ketikalah masuk kepada fase usia tua, lah mulai ciek 2-3 angok tadi, maka ketika itu nanti jadi secara fisik itulah masuk kepada usia tua. Maka jangan sampai ketika lah masuk kepada fase usia tua, nan perangai masih sama jua dengan perangai nan lama, nan ibadah masih jua masih muda itu jua, tidak ada peningkatan. Maka pada kesempatan kini ada beberapa catatan ketika kita lah masuk pada fase usia tua tersebut. Catatan yang pertama adalah jangan sampai ketikalah masuk di usia senja atau di usia tua, pikiran kita hanya untuk dunia, harta dan sebagainya. Sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada yang sudah tua dari usianya namun masih bernafsu sebagaimana nafsu anak muda. Dalam hal pertama, tamak kepada harta, dan yang kedua, panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu adalah ingin hidup selamanya, namun nyatanya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tak akan bisa kita hidup selamanya. Yang namanya manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Maka jangan sampai ketikalah masuk usia tua masih juga berpikir sebagaimana usia anak muda. Namun kalau untuk semangat dalam beribadah, tentu semangat usia muda yang kita pakai. Namun kalau dalam urusan dunia dan sebagainya, tentu jangan sampai pikiran anak muda yang dalam artian suka menunda-nunda dan sebagainya, itu yang mesti kita jauhi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, mestinya tambah usia harusnya bertambah semakin baik. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidaklah usia seorang mukmin itu bertambah pada dirinya kecuali bertambah pula kebaikannya. Makanya setiap hari, setiap tahun, setiap bertambah umur, maka mesti hendaknya bertambah kebaikan, bertambah kualitas dalam artian ibadah kita yang biasanya dahulu modeka, tiap tahun bertambah, mestinya ada peningkatan-peningkatan. Nah, kini masuk kepada apa saja amalan-amalan yang bisa kita lakukan tatkala kita sudah memasuki usia senja. Apa saja amalan-amalan yang bisa kita lakukan tatkala kita sudah berada pada fase usia tua. Amalan yang pertama yang bisa kita lakukan adalah lebih memperhatikan amalan wajib. Sebab ibadah wajib merupakan kewajiban yang bersifat individual yang harus dikerjakan oleh diri sendiri setiap muslim hingga ajalnya datang. Jadi yang pertama yang diminta adalah mari kita perhatikan amalan ibadah wajib yang diperintahkan Allah kepada kita. Apa saja tu? Salah satunya adalah ibadah perintah solat. Jadi jangan sampai ketikalah masuk kepada fase usia tua, yang namanya rukun solat, yang namanya bacaan solat masih juga mode tujuh, dah ada perubahan. Kadangkala tiba di bacaan solat antara yang batua dan yang salah disamakan saja. Kadangkala kita lah merasa cukup dengan hafalan yang lama, tak ada pernah diceliak balik, diulang balik bacaan-bacaan itu. Kadangkala ada pernah hamba mengkoreksi bacaan dari beberapa orang jamaah. Kadangkala contoh ketika membaca doa iftitah, ikon nanacuk tak balik-balik bagi kita. Dalam doa iftitah bagi yang tak biasa membaca Allahu Akbar kabira, tiba dikata hanifa muslimah wa ma ana minal. Nah, di situ acuk tabaliak yang seharusnya musyrikinnya baca muslimin. Tiba di la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal
Yang seharusnya nyo baca muslimin, nyo bacalah musyrikin. Akhirnya salah baca, salah arti pun salah makna, salah tujuan. Akhirnya solat yang nyo lakukan tidak menjiwai. Makanya ndak ba'a kita caliak balik, kita ulang-ulang balik bacaan solat kita. Tiba di bacaan tahiyat, kadang nyelindu saja. Dek namanya tahiyatnya baca saja at-tahiyatul mubarakatus salawatut. Kadang acuk tak jadi nan modi itu. Padahalnya bukan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Begitupun ketika dalam rukun-rukun gerakan. Kadang-kala gerakan dari awal solat sampai akhir lah cukup kadang bagi kita ndak namuah maulang balik. Kadang ada juga ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, yang seharusnya posisi tangan telapak tangan kamuku sebagaimana sujud, makanya rubah Allahu Akbar merasa sebagaimana hormat seperti biasanya. Makanya mesti diperbaiki balik, dicaliak-caliak bacaan gerakan rukun dalam solat itu. Jangan sampai ibadah wajib kita yang mesti kita dirikan 5 kali sehari semalam, kita lah merasa cukup dengan pengetahuan nan lamu. Daba'a kita ulang balik pelajaran nan lamu. Nan kedua, apa le amalan yang mesti kita lakukan ketika kita lah berada pada fase usia tua? Menghindari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Jangan sampai ketika lah tua maksiat kadang jalan jua terwe. Jangan sampai ketika lah tua apa yang dilarang oleh Allah nya karajokan jua. Tu makanya ketikalah berada pada fase usia tua, ada hendaknya perubahan. Dan sebagai tambahan, dapat kita tambah doa kita sehabis solat cik lain. Apa tu tambahan doanya? Ya Allah, jadikanlah akhir hayat hamba akhir hayat yang husnul khatimah. Karena kita menginginkan kok nyampang kita dicabut nyawa kita oleh Allah, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan doa yang kedua, ya Allah, matikanlah hamba dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi dua tu, ya Allah, jadikanlah akhir hayat hamba akhir hayat yang husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir lisan hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Selanjutnya yang ketiga, apa amalan yang bisa kita lakukan tatkala kita sudah berada pada fase usia tua? Menambah dengan amalan-amalan sunnah. Banyak amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan. Banyak istighfar, banyak-banyak membaca kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir, taubat dan sebagainya. Diperbanyak dengan membaca bacaan Al-Quran dan disusul dengan melaksanakan puasa sunnah. Entahkah itu puasa sunnah Senin Kamis, entahkah itu puasa sunnah Nabi Daud. Kini puasa bisua indak, bisua celai puasa yang celai indak. Entahkah itu puasa sunnah Yaumul Bid, puasa pertengahan bulan. Maka mari kita tingkatkan amalan-amalan sunnah tersebut. Dan yang terakhir apa yang bisa kita lakukan tatkala kita sudah berada pada fase usia tua? Maka yang bisa kita lakukan adalah kita berpesan, berwasiat kepada anak dan keturunan kita agar menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Karena tidak ada yang diinginkan oleh ayah dan bunda melainkan anak keturunan yang soleh dan solehah. Tatkala kita sudah meninggal nanti akan ada amalan yang selalu mengiringi kita, yakninya doa dari anak yang soleh dan solehah. Maka ndak kiranya kita sebagai bapak dan ibu, kita wasiatkan kepada anak kita
anak laki-laki, minantu laki-laki kita. Apa wasiatnya? Nak, jikalau meninggal ayahmu nanti nak, jikalau meninggal ibumu nanti jadilah engkau imam solat bagi ayahmu, jadilah engkau imam solat bagi ibumu. Karena sejatinya apa? Anak adalah amanah, dan sebaik-baik amanah tentu amanah yang mengantarkan ayah dan bundanya menuju jannahnya Allah. Namun yang terjadi, jangankan anak tadi menjadi imam dalam solat bagi ayah dan ibunya, ketika ayah dan ibunya dimandikan, kadangkala anak tadi takwik. Kadang ketika ayah dan ibunya dimandikan, apa tugas sang anak? Bukan ikut memandikan, namun kadang sibuknya memvideokan. Kalau ingin jo memvideokan, manga ndak ketika duit, rajin-rajin video call. Iko ketika lah mati baru takana memvideokan. Maka ndak kita wasiatkan wasiat yang sederhana tadi. Tujuannya apa? Supaya anak tadi menjadi anak yang soleh. Alun saja kita pailai lah pada fase sakaratul maut kita. Anak tadi tahunya apa yang mestinya lakukan. Kalau nya ndak tahu, pastinya panik dengan keadaan. Apalah yang mesti dilakukan? Apalah yang mesti ambo lakukan? Wah, kalau nya ndak tahu. Tapi ketika anak tadi pahamnya dengan ilmu agama, sagete banyaknya tahunya apa yang mestinya lakukan ketika orang tuanya lah bare, pastinya akan melakukan. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Hendaklah ditalkinkan, hendaklah diajarkan kepada orang yang akan meninggal dunia itu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nyobisiakannya ajarkan, bukan panik. Karena sejatinya akan teringat janji dari Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir lisannya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, makanya pasti masuk surga. Maka pastinya akan membimbing ayah dan bundanya tatkala berada pada fase yang demikian. Supaya tujuannya apa? Tujuannya supaya akhir lisan ayah dan bundanya mengucapkan kalimat thayyibah tadi, atau la ilaha illallah. Bapak, Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Panakia pisau sirawi ambiak galah batang lintah buang. Salodang jadikan niru. Satitiak tolong lawikan, sakapa tolong gunuangkan. Alam nantakambang jadi guru. Kalau guru sabana guru, tentu pasannya dipaci arek dan diganggam taguah. Jadi sesuai dengan kajian kita yang singkir pada kesempatan subuh kini mengenai amalan di usia senja, mari sama-sama kita pedomani. Kok siang dijadikan tungkek, kok malam dijadikan suluh, pedoman patang jo pagi. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai di usia tua malah semakin menjadi-jadi. Mestinya ketika kita berada di usia tua, semakin taat hendaknya, semakin rajin hendaknya. Supaya apa? Di akhir hayat yang husnul khatimah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.